Halo bro, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien agar materimu masuk ke otak. Ikuti terus video ini untuk mendapatkan pengetahuan seputar tips-tips agar kehidupanmu menjadi lebih baik. Oke, sebelum ke bagian pembahasan, buat lo yang baru saja bergabung di channel ini, subscribe dulu channel ini agar dapat informasi bermanfaat lainnya. Belajar tentu saja sangat penting bagi siswa, namun tindakan ini diharapkan lebih dari sekedar siswa. Mahasiswa, pegawai kantoran, dan dosen semuanya harus belajar. Misalnya mempersiapkan ujian CPNS, melamar ke perguruan tinggi, atau melamar pekerjaan. Pada kenyataannya, setiap orang dapat terlibat dalam kegiatan belajar. Hanya saja, orang yang mengerti bagaimana belajar secara efektif dan efisien menyerap hasil belajar dengan lebih efektif. Lantas, bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien? Ketika Anda diberi buku dengan puluhan halaman dan diharapkan untuk memahami semua yang ada di dalamnya, itu mungkin sangat menantang. Sebenarnya, Anda tidak perlu tahu semuanya. Kenali informasi kunci yang diberikan oleh setiap bagian dan konten yang ditawarkan. Tidak perlu khawatir. Dalam video ini, Anda akan belajar tentang metode pembelajaran yang efektif dan efisien yang dapat mengoptimalkan hasil belajar dan membantu Anda mencapai tujuan Anda. Yang pertama adalah membuat mind map atau peta pemikiran. Pemetaan pikiran adalah strategi untuk menerima ide-ide baru yang menghubungkan belahan otak kanan dan kiri. Visual peta pemikiran dapat membantu Anda menyusun informasi yang baru saja Anda terima dan mengidentifikasi tema-tema utama dalam pembicaraan. Setelah memilih subjek utama, pemetaan pikiran dapat membantu Anda memecahkan kode, seluk-beluk tema dan memahami gagasan dengan benar. Siswa biasanya membuat peta pemikiran saat belajar untuk ujian. Strategi ini juga bisa digunakan oleh guru untuk memahami siswa atau siswi benar-benar memahami mata pelajaran yang disampaikan. Tujuan dasar dari pemetaan pikiran adalah agar setiap orang yang menggunakannya benar-benar memahami konten daripada sekedar menghafalnya. Contoh dari mind mapping adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah membuat notasi atau sebuah catatan. Kebosanan bisa dihilangkan dengan catatan kecil. Siswa biasanya tidak diharuskan untuk membawa buku tes yang besar dan berat. Jika siswa telah menulis pesan singkat, dia hanya membukanya. Waktu belajar dapat dikurangi dengan menggunakan catatan-catatan kecil. Lebih penting lagi, dengan membuat catatan kecil, anak-anak harus membaca dan menulis, yang membantu meningkatkan daya ingat mereka untuk belajar. Membuat catatan singkat yang sesuai untuk anak usia sekolah dasar dapat dilakukan mulai penggunaan pemetaan dan pembuatan garis besar. Teknik ini bermanfaat dalam berbagai cara. Beberapa di antaranya adalah merencanakan, mengomunikasikan, memecahkan masalah, memperhatikan, mengumpulkan, dan mengungkap pikiran, serta mengingat kembali pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Yang ketiga adalah mengutamakan hal penting dengan cara menggarisbawahi. Giat untuk menekan hal positif. Setelah kita bisa menyelesaikan bacaan pertama dari kedua dari teks, kita akan melanjutkan ke bacaan ketiga, di mana kita akan menggarisbawahinya. Untuk sepenuhnya membuat argumen berikut, pembacaan ini harus lambat dan dijeda paragraf demi paragraf. Kami akan mencari konsep primer, ide sekunder, dan kata kunci untuk membantu kami mengembangkan skema yang kami jalani nanti. Kami akan menggunakan beberapa jenis garis bawah, garis padat, garis putus-putus, garis gelombang, kata-kata yang dilingkari, dan lain-lain. Atau warna yang berbeda dari pensil atau spidol untuk menyoroti ide-ide penting dari prioritas di antara konsep-konsep sekunder dan kurang signifikan. Dan itulah beberapa cara yang bisa saya sarankan untuk mengutamakan hal penting dengan cara menggarisbawahi. Yang keempat adalah memperbanyak latihan soal. Kurikulum pendidikan yang diperbarui dan dimodifikasi secara berkala menuntut siswa untuk menguasai banyak hal. Tentu saja dibandingkan dengan waktu orang tua di sekolah,
materi untuk siswa saat ini lebih berat dan lebih padat. Jumlah dan intensitas materi yang dapat diakses menurut siswa untuk tidak puas belajar di sekolah saja, tetapi harus memperluas waktu belajar mereka di rumah. Salah satu strategi yang paling efisien untuk belajar di rumah adalah mengerjakan soal latihan. Yang kelima adalah melakukan studi kasus. Studi kasus memiliki banyak arti dan keuntungan. Studi kasus dapat dipandang sebagai sarana untuk menyelidiki atau mempelajari orang secara ekstensif, integratif, dan penuh dengan tujuan membantu siswa atau individu dalam mencapai integritas yang lebih baik. Studi kasus adalah strategi pengumpulan data yang menyeluruh dan terintegrasi dengan sendirinya. Komprehensif menunjukkan bahwa informasi yang dikumpulkan mencakup semua aspek kehidupan pribadi seseorang. Menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data adalah apa artinya terintegrasi. Sebagai hasil dari data yang dikumpulkan, wawasan tentang individu yang bersangkutan akan diperoleh. Individu dalam studi kasus menunjukkan indikator tentang besar atau masalah yang membutuhkan perhatian cepat. Dan itulah 5 cara agar materi lebih cepat masuk ke otak. Di konten selanjutnya saya akan membahas beberapa tipsnya. Makanya buat lo yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan. Sekian dari saya Daily Inspiration pamit mengundurkan diri, sampai jumpa lagi. Adios.